Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Charles. Bagaimana Singapura? Aman? Siang Pak Hengki, aman. Ada Ibu Suryani juga ini. Selamat siang Ibu Suryani dan Ibu Eni Widiawati. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bu Suryani? Baik, sehat. Mantap itu begitu. Ya. Ibu Eni, selamat bergabung ya. Selamat siang, selamat bergabung. Oke, kita akan mulai acara kita pada hari ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan kalian bergabung bersama-sama, dan bagi yang pertama kali bergabung, selamat datang, selamat bergabung dengan acara ini ya. Nama saya Hengki, saya adalah host dan juga sekaligus hari ini berfungsi sebagai moderator untuk acara webinar ini ya. Nah, pembicara saya minta waktu acara mulai ya, acara sudah berlangsung seperti biasa, tolong mikrofonnya tetap mute, dan kalau mau nyalakan video silakan nyalakan video ya, tapi mikrofonnya mute, dan kalau ada pertanyaan nggak harus tunggu sampai akhir pembicaraan ya, silakan tulis pertanyaan di chat, nanti akan kami monitor. Sebagaimana biasa, sehari ini saya di sini dan juga saya dibantu oleh kedua rekan saya, Shani dan Syafi, yang selalu setia mendampingi. Ya, jadi mereka akan membantu memonitor pertanyaan-pertanyaan yang ada juga. Ya, jadi silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Yunita, Ibu Yuni, selamat datang, selamat bergabung Bu. Ya, baik. Pembicara kita, pemateri kita hari ini ya adalah seorang wartawan, seorang jurnalis ya, Pak Ferry Kristianto. Silakan Pak Ferry dinyalakan. Halo, nyalakan selamat ininya semuanya, ya. selamat siang Pak Hengki. Oke, Charles, terima kasih salam Pak kenal. Ferry untuk kesediaannya bergabung jadi pemateri kita. Pak Ferry ini sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia sejak tahun 2018. Jadi Kepala Biro Bisnis Indonesia di Bali, dan mudah-mudahan berkembang ke daerah-daerah lain ya. Amin, Pak. Supaya makin besar. Dan sebelumnya Pak Ferry itu adalah seorang jurnalis, seorang reporter di Radar Bali, kelompok Jawa Pos, dan kemudian juga pernah menjadi reporter dari Kontan. Kontan itu apa? Harian ya? Harian Pak, harian Koran Ekonomi juga. Kompas Koran Gramedia. Ekonomi juga ya. Itu dari kelompok Kompas Gramedia selama 2 tahun di sana, dan kemudian masuk ke Bisnis Indonesia pada tahun 2014 ya, dan kemudian 2018 menjadi Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia di Bali, dan juga pernah menjadi sekretaris dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen Bali 2013 sampai 2017 ya. Dan salah satu yang saya kira Pak Ferry itu perlu banggakan ya, dan paling tidak saya merasa itu adalah satu kebanggaan, adalah karena prestasi-prestasi beliau yang konsisten. Beliau dipilih menjadi salah satu dari tidak banyak wakil dari Indonesia untuk program yang namanya International Visitor Leadership Program, IVLP. Itu program pertukaran yang paling bergengsi dari pemerintah Amerika Serikat. Saking bergengsinya, dia tuh peserta tuh nggak boleh mendaftar. Jadi nggak ada pendaftaran. Oke. Jadi kadang-kadang juga susah ya bicara soal IVLP, tapi orang lalu tanya apa itu IVLP dan bagaimana bergabung dengan IVLP, lalu jawaban saya, ya yang penting tahu aja. Karena kenapa? Nggak bisa mendaftar. Lain dengan Fulbright, lain dengan YSEALI atau program-program exchange lainnya, di mana peserta itu bisa mendaftar, bisa ngirim video atau ngirim surat mengatakan saya mau ikut. IVLP itu nggak bisa. Itu mereka tuh biasanya diamati ya, dan dilihat konsistensi mereka dalam karya mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, dedikasi mereka dan dampak mereka. Dan Pak Ferry ini adalah satu dari, kembali saya katakan, tidak banyak orang Indonesia. Karena setiap tahun dari Indonesia itu kurang lebih yang dipilih untuk datang ke Amerika itu hanya kurang lebih 60-75 orang. Setiap tahun hanya 60-75 orang. Ya. Ada 2
presiden yang pernah menjadi alumni IVLP, ya Gus Dur dan Ibu Megawati. Jadi Pak Ferry nggak ada pressure Pak ya. Itu jabatan masih jauh yang bisa dijangkau ya. Kayaknya udah presiden rumah tangga lah Pak, saya udah. Mulai dari sana Pak ya. Dan dia datang di sini pada tahun 2019 sebagai jurnalis dalam program pengecekan fakta ya. Jadi selama 3 minggu jalan di sini ke beberapa kota, waktu itu ke Washington DC, New York City, Tampa Bay, terus di mana lagi itu? Minneapolis ya. Sudah sempat merasakan bukan saja dingin karena salju, tapi dingin luar biasa ya, sampai suhu waktu itu minus 14 derajat Fahrenheit. Ya, itu yang paling dingin punya. Jadi saya sudah nggak tahu itu kalau Celsius itu berapa. Ya, salju mereka lihat dengan senang hati sampai sudah malas lihat salju gitu. Nah, senang sekali Pak Ferry bersedia untuk menjadi pembicara kita pada hari ini. Ya. Nah, teman-teman, sebagaimana kalian mengetahui bahwa pandemi ini bisa dikatakan merupakan satu disrupsi yang mengganggu nada dari kehidupan kita, ya, yang membuat ramalan-ramalan kita, harapan-harapan kita itu menjadi berubah sekali. Harapan dalam bidang bisnis, harapan dalam bidang yang lain, itu semua berubah sekali. Ya. Dan cukup banyak orang yang kemudian di tengah-tengah pandemi ini, bahkan banyak bisnis di tengah pandemi ini, tutup dan tidak akan pernah buka lagi. Ya, saya nggak tahu di Indonesia bagaimana. Di Amerika di sini ada beberapa perusahaan yang sudah mengumumkan bahwa mereka tidak akan buka lagi. Mereka tidak punya kemampuan untuk buka lagi, dan ada banyak faktor. Salah satu faktor yang terutama adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan apa yang kita sebut dengan new normal. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan iklim usaha yang baru setelah pandemi ini. Ya, nah itu sebabnya kami berpikir mungkin ada bagusnya kalau kita mengundang Pak Ferry, seorang pakar dalam bidang bisnis ini, untuk menolong kita bernavigasi. Ya, bagaimana kita melakukan inovasi di tengah-tengah pandemi seperti ini supaya setelah selesai pandemi ini kita bukan hanya bisa bertahan hidup, tetapi kita itu bisa jaya, bisa sukses. Ya, bukan hanya dalam bahasa Inggris kita katakan bukan hanya prevail, ya, tetapi juga bisa thrive, bisa berhasil, bisa punya sesuatu yang kita bisa andalkan dan tetap bisa berjalan maju. Ya, nah baik. Saya tidak akan terlalu lama berbicara. Kita nanti ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Ferry. Ya, silakan kalau ada pertanyaan disiapkan atau ditulis di chat. Nanti seperti biasa saya akan ambil dan saya akan tanyakan pada Pak Ferry. Tetapi sekarang silakan Pak Ferry. Saya serahkan waktu kepada Pak Ferry. Baik, terima kasih banyak Pak Engki. Pak Engki menggebu-gebu kalau cerita saya semuanya benar ya, yang diceritakan Pak Hengki. Tapi yang satu yang saya harus syarat, saya bukan pakar Pak Hengki. Kalau pakar tuh apa-apa dikelakarkan, jadi nanti bahaya tuh kalau saya pakar. Tapi saya lebih banyak berbagi karena saya melihat setiap hari, saya tinggal dan menetap di Bali sejak kecil, sempat ke Jakarta 4 tahun, kemudian balik lagi ke Bali karena daerah ini terlalu indah untuk ditinggalkan atau memindahkan diri di tempat lain. Dan tadi Pak Hengki juga bilang kalau soal pandemi itu mengganggu, benar. Tetapi hari ini saya terima kasih sebelumnya karena hari Sabtu kita nih, biasanya jam segini Pak Engki saya masih di Pantai Kuta, ya main surfing dengan keluarga saya. Jadi ini mahal sekali kesempatan saya bisa membagi dan mungkin juga saya akan mendapatkan ilmu juga di sini. Tadi Pak Engki menyebutkan soal gangguan. Pandemi itu dibilang... Pak Ferry boleh saya potong sebentar Pak? Baik, kameranya yang satu tolong dinyalakan Pak. Oh, baik Pak. Maaf Pak. Iya, silakan Pak. Oke. Maaf saya potong, silakan. Siap. Ya, terima kasih Pak Engki. Jadi saya lanjutkan lagi, tadi Pak Engki sempat menyebut bahwa pandemi itu dibilang gangguan. Saya awal-awal juga sempat berpikir seperti itu, pandemi itu gangguan. Tapi kemudian saya ingat, ini ada sesuatu tulisan yang menarik nih. Jadi ketika Inggris itu pernah kena wabah tahun 1665. Dan ketika ada wabah itu, Isaac Newton tuh menghabiskan waktunya mengutak-atik rumus dan berhasil menelurkan namanya kalkulus yang sekarang orang banyak. 2 abad sebelumnya, ini terinspirasi dari pengalaman buruk kota Milan diserang pandemi juga, itu Leonardo da Vinci merumuskan konsep kota masa depan yang lebih aman.
Saya nggak tahu apakah itu ada korelasinya dengan kota Milan yang sekarang indah. Tapi kemudian saya berpikir seperti ini. Oh, sebenarnya pandemi itu peluang. Saya banyak belajar Pak Engki dari Amerika. Jadi Amerika tuh di mana ada masalah, di situ ada peluang. Dan saya pikir di era seperti pandemi sekarang, ini sebenarnya ada peluang. Saya boleh izin share screen, Pak? Sebentar. Oh ya. Silakan Pak Ferry. Oke. Ada slide-nya udah di Baik. layar. Baik. Jadi hari ini kita akan berbicara. Saya langsung aja Pak ke slide berikutnya. Nah, ini hari Sabtu, hari weekend. Yang gambar atas ini itu pemandangan Pantai Kuta. Saya yakin sekarang semuanya pengennya liburan ya. Saya tahu liburan ini yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semuanya karena hampir nggak beberapa bulan, hampir setahun kita stuck di daerah kita masing-masing walaupun ada yang bepergian tapi tidak leluasa. Ini pemandangan di di Pantai Kuta tahun 2019. Kemudian di sampingnya nih salah satu mall di Jakarta. Itu tahun 2019 juga. Saya ambil fotonya dari BBC dan juga yang satu lagi dari Kompas ID. Foto-foto dari teman Kompas Cetak juga. Nah, yang di bawahnya ini situasi ketika wabah COVID merebak. Saya pasti paham dari kita, saya nggak tahu apakah dari kita sering ke mall sekarang atau justru takut atau bagaimana. Dan yang setelahnya ini, sebelah kanan ini foto Pantai Kuta, kondisi sekarang. Saya hampir setiap minggu ke Pantai Kuta dan ini kondisi yang paling sudah ramai, sebelah kanan bawah ini. Artinya saya melihat kemudian kalau pandemi ini sudah mengubah sesuatu yang dulu mungkin itu mudah kita lakukan, tapi kemudian sekarang menjadi yang aduh kok kayaknya ngapain ya kita keluar, ngapain ya kita ngumpul-ngumpul banyak orang. Next, berikutnya. Nah, dari hasil saya melihat ini tadi, kemudian saya tinggal di Bali, saya ulang lagi, saya tinggal di Bali, dan kalau Bapak Ibu nanti ke Bali, paling parah Bali itu berdampak, karena kami 60% itu mengandalkan pariwisata. Jadi semuanya itu berkaitan dengan pariwisata. Tapi kemudian kalau ke Kuta, ke Legian, itu seperti kota hantu. Jam 6 itu sepinya minta ampun. Yang dulu bingar-bingar sekarang menjadi 180 derajat berubahnya. Kemudian saya berpikir, ini pertanyaan buat kita sekarang, buat kita semua di era pandemi ini, kira-kira nanti setelah pandemi seperti apa ya? Apakah akan seperti yang gambar tadi di pertama tadi? Atau justru seperti ini, yang atas itu, atau justru kemudian nggak seperti itu, atau tetap seperti sekarang. Atau banyak, misalnya kita bisa bertanya lagi, next slide berikutnya. Nih, pertanyaan kita sekarang kan, kira-kira nanti setelah pandemi, walaupun kita belum tahu pandemi kapan berakhir, apakah kita akan tetap bergantung ke teknologi? Apakah kita akan berhenti kira-kira beli pakaian baru lagi nggak? Karena beberapa teman saya yang perencana keuangan, dia bilang, saya tanpa beli pakaian baru pun setahun, saya masih bisa hidup mas sekarang. Padahal dulu hampir 3 bulan, ada diskon Uniqlo atau MAP, saya pasti datang tuh mas. Nah, kemudian apakah jam sibuk juga akan hilang? Ini pertanyaan yang buat kita semua, yang kita sendiri yang bisa menjawab. Kemudian apakah kita tetap bepergian menggunakan pesawat? Setelah hampir 1 tahun lebih, saya baru sekitar seminggu yang lalu bepergian ke Lombok menggunakan pesawat. Dan ternyata itu tidak yang seperti sebelum-sebelumnya. Lebih ribet. Harus pakai e-hak lah kalau di Indonesia, kemudian harus menunjukin surat rapid lah walaupun saya sudah divaksin. Terus kemudian nih anak-anak sekarang, anak saya sekolahnya dengan virtual. Sampai sekarang pun dia lebih sering berbicara dengan depan layar monitor daripada dia berbicara langsung dengan gurunya di sekolah. Nah, ini kira-kira akan tetap nggak sih berlangsung? Nah, kemudian sekarang mulai muncul tren mobil listrik. Kira-kira hal-hal seperti ini ke depannya setelah pandemi masih akan tetap atau enggak? Karena sekarang di pandemi ternyata orang lebih sadar lingkungan dibandingkan dulu. Membuang plastik dan yang lain, dia jadi lebih lebih kasihan dengan bumi ini.
Karena ternyata sebenarnya kita tidak perlu untuk wah-wah tapi masih bisa hidup. Nah, yang paling penting itu kan, bukan paling penting, ini salah satu hal penting, masih rutin nggak kita bisa pergi ke bioskop atau teater lah. Teater di sini nggak ada ya kayaknya, bioskop ya. Sekarang walaupun bioskop sudah dibuka, tapi kemungkinan nanti ke depannya masih nggak kita sering ke bioskop, atau kita mendingan udah langganan Netflix aja, nonton di rumah udah cukup. Itu. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir buat kita semua, kira-kira kita makin kuat nggak sih membantu sesama lingkungan nanti setelah pandemi berakhir? Karena selama pandemi kemarin di lingkungan saya tidak secara dekat, mereka-mereka yang mengalami terjangkit virus COVID-19, mereka dibantu. Itu hal-hal yang sebelumnya tidak ada, tapi kemudian menjadi kepeduliannya menjadi lebih besar ketika ada pandemi. Jadi ada semacam perasaan senasib sepenanggungan. Kira-kira nanti pasca pandemi ini akan tetap nggak sih seperti ini? Apakah kita akan tetap membeli pakaian normal setiap tahun baru atau setiap Natal atau setiap Idul Fitri? Apakah kita juga akan tetap bepergian menggunakan pesawat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini selalu menggelantung di siapapun dari kita. Dan kadang-kadang ini yang membuat kita tidak berhenti bergerak. Tidak bergerak, alias berhenti terus. Dari sini kemudian saya juga mendapatkan pemahaman baru, ternyata pandemi itu ada orang yang berhenti pada berpikir, ada orang yang berhenti pada titik, udahlah segini aja. Tapi ada juga yang kemudian dia maju. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa sebenarnya mereka memanfaatkan pandemi ini untuk berinovasi, untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya mereka bisa dipenuhi dengan bepergian, dengan apa, tapi sekarang dari rumah hanya mengandalkan gadget, atau dari dalam apapun itu, dari manapun, itu bisa dilakukan, dan mereka melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Slide berikutnya. Ini hasil temuan-temuan. Jadi ternyata ketika ada pihak yang diam atau tidak bergerak, pada satu sisi lain ternyata juga pandemi ini melahirkan berbagai inovasi. Unilever nih bahkan telah melahirkan 60 inovasi produk selama pandemi. Dan itu walaupun tidak mampu menutupi penurunan mereka, pendapatan mereka, tapi setidaknya ini menghasilkan peluang baru. Kalau pernah dengar Airbnb, itu awal tahun 2020 rugi. Tapi kemudian mereka akhir tahun 2020 mereka untung, mencatatkan keuntungannya. Kuncinya apa? Di inovasi. Inovasinya bagaimana? Pada saat pandemi ternyata algoritmanya si Airbnb itu diubah. Kalau sebelumnya kalau kita misalnya ngetik misalnya liburan hotel terbaik atau hotel ternyaman, itu disebut muncul nanti beberapa keseluruhan, ada yang di Bali, ada yang di Lombok, ada yang di Surabaya, di Kalimantan. Nah, sekarang ternyata Airbnb mengubah algoritmanya menjadi cukup aja deh kalau saya mau misalkan hotel teraman, ya udah misalnya saya di Bali atau di Denpasar, itu hotel-hotel di sekitar Denpasar. Dan ternyata ini sangat membantu dalam mendukung mengembalikan pendapatan mereka. Ya makanya akhir tahun lalu itu ternyata mereka Airbnb akan tetap mencatatkan keuntungan setelah awal tahunnya mencatatkan kerugian. Jadi ini hal-hal yang kemudian saya melihat bahwa pandemi ini juga kemudian jadi batu loncatan tanda kutip, atau menjadi medium untuk yang biasanya mereka hanya diam, hanya mengandalkan kenyamanan, kemudian mereka keluar dari zona nyamannya dan kemudian inovasi. Saya ingat pakar inovasi Amerika namanya Alex Cross, ini jadi tim ahlinya Hillary Clinton dulu waktu jadi Menteri Luar Negeri. Dia bilang di bukunya The Industry of Future, industri masa-masa depan, ada salah satu judulnya itu beradaptasi atau musnah. Dan inovasi ini emang muncul karena kemudian ada kemampuan kita untuk beradaptasi. Dan saya yakin dari kita semua di sini yang ikut, pasti ada keinginan dan pasti ada keyakinan bahwa kita bisa sebenarnya beradaptasi. Hanya saja belum pada tahap memunculkan inovasi. Tapi ya misalnya kalau dulu misalnya tidak pernah belanja ke pasar dengan menggunakan, saya sebut merek misalnya Gojek, saya yakin sekarang pasti
berpikir ulang, atau misalnya menggunakan Tani Hub. Sekarang aplikasi-aplikasi seperti itu banyak di Bali, ada namanya Bali Organic Suba dan Tani Hub, ada kemudian Sayurbox. Dan ini kemudian adaptasi ini masih sebatas kita sebagai konsumennya. Kita masih bisa beradaptasi, tapi kita belum berinovasi. Saya masih ada salah satu profesor misalnya di narasumber saya yang ini usianya sudah mendekati 50. Jadi sebenarnya soal IG dia tidak begitu familiar, tapi kemudian ketika era sekarang, dia justru lebih cepat dibandingkan anak milenial karena dia mampu kemudian setiap bertemu orang divideokan, yang memvideokan anaknya. Bagi saya itu salah satu inovasi yang kemudian dia lakukan untuk memunculkan ide-ide baru. Seperti itu. Saya punya contoh nih, karena kita berbicara sekarang untuk berinovasi. Next. Boleh di slide berikutnya. Ya, ini saya contohkan ini beberapa inovasi-inovasi. Inovasi itu bisa banyak ya. Saya tidak akan masuk dalam tataran teoritis inovasi itu apa, karena saya yakin sekarang dari kita adalah inovasi itu ya udahlah yang sederhana aja yang bisa menghasilkan uang segera di era-era sekarang, atau bisa beradaptasi kemudian memunculkan ide-ide baru. Saya lebih mendefinisikannya secara sederhana itu karena sekarang hari Sabtu weekend, jadi saya tidak akan mengajak kita ke skala teoritis lagi, karena saya yakin kalau teoritis Bapak Ibu semuanya akan lebih mudah dapat dari Google yang sekarang tsunami informasinya sangat besar. Ini yang sebelah kiri, atau Bapak Ibu lihat sebelah kiri atas itu, kalau pernah dengar namanya tempe. Tempe itu, ini masih muda, tamatan salah satu sekolah. Tempe itu kan di Indonesia dijual ya udah tempe gitu aja. Dijual 2.000 per bungkus. Nah, dia berinovasi ketika pandemi ini, dia membuat variannya. Tempenya itu ada rasanya. Saya juga bingung bagaimana tempenya ada rasanya. Dia emang sudah berjualan tempe sebelumnya, tapi kemudian di era pandemi ini karena penjualannya menurun untuk tempe mentahnya, dia kemudian berinovasi, penjualannya dibuat keripik tempe, itu udah pasti udah banyak yang ini. Bahkan dia kayak chip dari tempe pun dia juga buat. Dan yang terakhir dia buat variannya dengan varian-varian, ada rasa labu, ada rasa jahe. Nah, rasa-rasa seperti itu, dan kemudian ini dia bisa mendongkrak pendapatannya. Saya berbicara dalam konteks tempe ini, dia inovasinya itu dalam buat diferensiasi produk. Di sampingnya ini ada di Bali namanya bakso premium. Bakso premium saya mohon maaf belum pernah mencoba, tapi saya ini yang punya dulu dia kontraktor. Dia punya toko bangunan dan kemudian toko bangunannya macet. Kemudian dia berusaha membuat bakso. Baksonya itu saya belum tahu rasanya seperti apa, tapi kemudian viral. Saya pernah diinformasikan oleh yang bersangkutan di dalam sebuah forum, dia ini tidak mengenal namanya IG, tidak mengenal namanya inovasi apapun. Tapi inovasi kemudian dia lakukan, yang dia tidak ngerti apa arti inovasi, dia adalah dengan membayar selebgram itu untuk dapat makan di tempatnya gratis, dan kemudian dari situ kemudian dia viral. Dan kemudian dia bilang, pendapatan saya ketika saya masih jadi kontraktor atau jualan bahan bangunan itu 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipatnya dengan berjualan bakso. Ketika ditanya lagi apakah kamu nanti Bapak akan tetap jualan bakso ketika pandemi berakhir, dia bilang, iya, saya ini cepat. Karena kalau jualan kontraktor katanya walaupun besar, terminnya 1, 2, 3, dan itu lama pembayarannya. Ini salah satu inovasi dalam hal kemudian bagaimana dia memanfaatkan teknologi. Kalau yang tempe tadi bagaimana dia membuat diferensi produk. Nah, kalau ada contohnya sebelah kanan itu namanya Torch ID, ini produsen tas seperti Eiger dan juga Consina untuk petualang seperti itu, petualang-petualang. Dan selama COVID, dia penjualannya drop. Tapi kemudian dapat peluang, dia bisa buat APD. APD-nya itu bisa 30 kali pakai. Saya juga heran bagaimana caranya dia 30 kali pakai. Dan ini sebenarnya bukan core bisnisnya dia, tapi dia bisa melakukannya itu. Walaupun dia katanya awal-awal juga berantakan juga buatnya, kemudian minta pendapat dari dokter dan yang lain-lain.
Ini salah satu inovasi diferensiasi produk sama yang seperti lakukan dengan tempe tadi. Nah, ini di Suara Jogja ini saya copot dari ini, ternyata mie ayam ini juga bisa diantar ke rumah warga. Dia ini kan yang paling terdampak sekarang, penjualan sekarang adalah penjualan yang dine in. Kalau yang take away kan masih bisa diakali. Nah, ini dia salah satu mengakalinya. Saya yang pernah mencoba langsung adalah lemper frozen ini. Lemper Bu Sri ini legend katanya di mana Jogja. Lemper ini saya beli dengan ongkirnya tuh lebih mahal. Tapi dia datang dalam 1 hari ke Bali. Lemper saya tidak pernah memikirkan sebelumnya makan lemper harus ke Jogja atau makan lemper di sini tapi lempernya buatan Jogja. Tapi ternyata lempernya itu dibekukan, di frozen. Saya yakin inovasi seperti ini ada mungkin sebelum pandemi, tapi kemudian ketika pandemi ini menjadi sesuatu yang biasa. Menjadi yang sebenarnya kita nih bisa kok kita sebenarnya melakukannya, tapi kita lupa aja melakukannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, contoh terakhirnya ini, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar namanya kutus-kutus. Kutus-kutus itu produksinya ada di Bali, di daerah Gianyar. Inovasi dia yang menurut saya luar biasa adalah dia sudah berinovasi dalam memanfaatkan digital. Dia pertama kali berjualan itu menggunakan Facebook, dan ketika pandemi saya sempat ngobrol dengan beliau, ada penurunan 20%, hanya 20% dibandingkan yang lain usaha-usaha di Bali yang bahkan sampai gulung tikar, hotel pun banyak yang tutup. Kalau Bapak Ibu nanti ke Bali, jangan kaget, hotelnya kadang-kadang dalam tahun-tahun ini misalnya ke Bali liburan, hotelnya masih bau apek kamarnya ya, karena tutup. Nah, Pak Bambang, pemiliknya nama Pak Bambang Servaus ini, dia bisa membeli kastil di Belanda di masa pandemi ini dengan harga 50 miliar. Saya tanya, Pak, kenapa Anda bukan berinovasi, kenapa Anda kemudian melakukan hal itu? Dia bilang, ya kayaknya sudah inovasi, saya sudah melakukannya jauh-jauh sebelum pandemi, yaitu dengan cara saya menyisihkan namanya dana darurat. Dia jadi satu-satunya perusahaan di Bali yang saya wawancara, yang masih bertahan sampai sekarang, tanpa mem-PHK, masih THR-nya dibayar full, dan yang istimewa lagi dia sekarang membeli 69 properti villa dan hotel di Bali. Dan itu harganya nggak main-main. Dan dia kunci dari itu semuanya karena dia berinovasi dari awal. Dia tidak mengikuti tren yang ada di sini, tapi dia kemudian melakukan inovasi. Hal-hal ini yang saya pikir sebenarnya kita bisa ya melakukannya ini di era-era seperti pandemi sekarang. Kita nggak harus yang kemudian terkungkung atau kita meratapi. Kalau saya yakin kalau meratapi kita enggak, tapi kita kemudian sudah berhasil untuk melompat atau apa bahasanya itu satu step lebih maju daripada kita diam-diam aja. Di Bali, saya hanya berbicara Bali karena saya tinggalnya di Bali. Kalau Bapak Ibu ke Bali, di sepanjang jalan Bali itu sekarang banyak orang berjualan menggunakan mobil-mobil bagus, mereka berjualan. Bagi saya itu inovasi kecil yang dilakukan oleh si masyarakat ini, dia di era pandemi sekarang, daripada kemudian mereka berhenti hanya kemudian meratapi nasibnya atau bagaimana. Dan ternyata inovasi itu nggak sesusah yang dibayangkan, harus membuat riset, harus membuat apa kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar. Tapi dari kita ternyata bisa melakukannya dengan hal-hal yang sangat sederhana seperti yang dilakukan oleh Bu Sri tadi, lempernya kemudian di frozen dan dia kemudian dikirimkan. Bahkan ada juga sekarang jualan es degan itu ternyata tidak harus kita yang datang. Es degannya datang masih dingin, ternyata dijualnya satu box box styrofoam itu ada, dan itu pun bisa dilakukan, ada pembelinya. Karena di sebelumnya jualan degan itu harus datang beli satu, harga paling di sini dijual sekitar 10.000. Ini dia jualnya harga 100-an lebih karena dia jualnya sekitar 5 butir buah ditaruh di box. Boxnya juga dikirimkan langsung. Jadi ketika kita beli, orang akan bilang, maaf, tidak bisa beli satuan, Anda harus beli satu box. Jadi saya pikir hal-hal ini konteks, karena kita berbicara konteksnya usaha,
itu sebenarnya bisa dilakukan semua. Dan saya yakin ini hanya masalah kita dari ilmu yang saya pelajari behavior economic itu sebenarnya orang itu bukan hanya soal keinginan, tapi soal apa yang kemudian mudah dilihat. Nah, kalau kita di era sekarang mampu melihat, menunjukkan apa yang orang bisa beli, itu akan lebih baik. Jadi sama seperti misalnya ketika dulu pertanyaan yang sering mungkin saya ingin memberikan pertanyaan juga buat kita. Sebenarnya kita sekarang pasti sering menggunakan Gojek, Grab. Kepikiran tidak sebenarnya ketika kita sekarang malam-malam beli KFC atau beli Burger King. Itu sebenarnya kita melakukan itu karena ada Grab dan Gojek, atau sebenarnya dari dulu kita sudah mau melakukannya tapi tidak ada medium yang memfasilitasi. Nah, inovasi bagi saya dalam konteks hari ini menurut saya adalah melakukan sesuatu yang tidak hanya orang inginkan tapi yang mudah dilihat. Jadi kemudian karena ada sesuatu yang mudah dilihat, oh saya butuh ini kok. Kira-kira seperti itu Pak Engki dan Bapak Ibu semuanya. Jadi itu yang bisa saya ceritakan, saya bagikan. Bila ada pertanyaan atau sharing, termasuk sharing dengan saya akan berterima kasih. Dan saya mohon maaf tidak menjabarkan teori-teori karena bukan pakarnya dalam berteori, saya hanya pengamat dan juga dalam sehari-hari saya banyak melakukan wawancara dengan orang-orang yang mereka berhubungan dengan dunia bisnis. Kira-kira dari saya seperti itu Pak Engki, biar tidak berlama-lama, biar tidak hanya satu arah aja. Setelahnya saya silakan ke Pak Engki. Terima kasih Pak. Sayang terima kasih sekali Pak Ferry. Saya berusaha mencatat apa yang dikatakan dan apa yang dibagikan di slide itu. Pak Ferry ngomongnya seperti santai banget, tetapi saya merasa poin-poin yang diangkat itu adalah poin-poin yang sebetulnya sangat akurat dan sangat dalam. Ya, itu tidak sesederhana yang ya mungkin kalau orangnya memang di dalam bidang itu ya, tetapi apa yang dikatakan itu merupakan sesuatu yang sangat mendalam dan setiap poin itu barangkali betul-betul perlu dicerna, perlu disimak dengan lebih baik lagi karena poin yang Bapak angkat itu banyak yang bisa dikembangkan. Misalnya soal adaptasi dan inovasi ya, yang tadi waktu pertama diangkat itu. Banyak orang zaman sekarang ini hanya pada titik beradaptasi, belum mampu untuk berinovasi. Ya. Dan dari situ kan jelas sekali bahwa untuk menuju kepada inovasi itu ada beberapa stage, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, ya kan? Satu tahapan yang paling bawah barangkali adalah penerimaan bahwa situasi tidak akan kembali seperti dulu. Jadi tadi Pak Ferry mengatakan kita tidak mengeluh, tapi zaman sekarang masih banyak orang yang kerjanya cuma mengeluh ya dan menunggu kapan untuk bisa kembali ke zaman sebelumnya normal, gitu ya, pengen kembali ke normal ya, tidak bisa menerima ya, dan kalau tidak bisa menerima seperti itu ya kayak orang patah hati gitu kan, nggak bisa move on gitu, ingatnya mantan melulu padahal mantannya udah menikah gitu ya, habis akhirnya mengeluh ya. Dan kemudian dari situ Bapak juga mengatakan soal adaptasi dan inovasi itu kan berada pada puncaknya. Kalau kita nggak bisa beradaptasi aja itu mesti bagaimana ya. Lalu faktor lain yang juga yang tadi Bapak ada singgung di situ berbicara mengenai inovasi atau bahkan belum sampai ke inovasi tapi adaptasi itu dalam berbagai bentuk ya. Tadi Pak Ferry ada bicara mengenai diversifikasi produk. Ya, diversifikasi produk. Tadi Pak Ferry juga ada bicara mengenai mengenai industri yang berbeda-beda. Ya, saya baru-baru ada membaca satu artikel yang ditulis pada tahun lalu, pertengahan tahun lalu, oleh lembaga konsultasi manajemen McKinsey. McKinsey ini kan adalah lembaga konsultasi manajemen terbesar di dunia, bukan cuma paling tua, tapi juga yang paling besar dari tiga lembaga konsultasi manajemen, dan dia ada di Indonesia, ya, McKinsey Indonesia, dan dia mengatakan bahwa dalam artikel yang mereka tulis pada tahun lalu itu ada beberapa perubahan. Perubahan pertama itu dalam model sales, model penjualan itu sudah berubah. Jadi kalau dulu itu ada namanya kanvasor, sales, jual kemana-mana gitu. Zaman sekarang itu banyak kepala-kepala pemasaran dari perusahaan itu langsung terlibat di dalam sales.
Ya. Jadi pakar-pakarnya itu langsung ambil bagian dalam sales, karena tim sales tuh nggak perlu lagi orang tertentu ya. Saya Benar. punya beberapa klien yang sekarang ini, kalau dulu itu barangkali tenaga salesnya yang turun ke lapangan gitu. Ini sekarang enggak. Langsung kepala bagian produknya atau pokoknya ini jago-jagoannya, pakar-pakarnya langsung ada di situ. Ya, dia lebih bisa menjelaskan produknya, dia lebih bisa menjelaskan apa yang mau dilakukan gitu. Sehingga saya pikir salesnya ini menjadi berubah, dan itu berarti ada perubahan di dalam aturan permainan. Dan ini Pak Ferry silakan koreksi saya kalau salah ya. Karena ini menjadi satu pertanyaan yang saya mau angkat untuk coba Pak Ferry mungkin bisa bicarakan lebih dalam. Menurut saya di dalam era pandemi seperti sekarang ini, dengan adanya perubahan dalam pola bisnis atau cara bisnis ini, bukan hanya soal diversifikasi produk atau diversifikasi tenaga kerja, model penjualan, tetapi ini juga memberikan kesempatan untuk menawarkan produk baru yang tadi sudah dikatakan ya, tapi juga memberikan kesempatan untuk UMKM itu untuk bermain di ranah atau di daerah yang dulunya hanya perusahaan besar yang bisa main. Benar. Ya. Itu bisa tolong dijelaskan sedikit, Pak? Ya, makasih Pak Engki. Jadi terkait misalnya tadi Pak Engki menyinggung soal tenaga pemasaran. Saya punya contoh Pak Engki sekarang bahwa penjualannya dua perusahaan ini sangat gila-gilaan, tanda kutip gila-gilaan. Kalau Pak Engki tadi saya sebutkan sudah satu, yang pertama kutus-kutus. Kutus-kutus itu penjualannya atau produksinya lah sehari itu sekitar 2.400 botol atau produksinya 2.400 botol. Pokoknya dia omsetnya sekitar 2,4 miliar. Itu kutus-kutus. Selain kutus-kutus, kalau Bapak Ibu pernah membaca, dan saya yakin kalau buka situs-situs sekarang ada namanya Crazy Rich Bali. Itu dua anak yang punya MS Glow. Dia punya perusahaan namanya Urban Company. Dia punya helikopter, dan dia masuk dalam lingkungannya yang kemarin ada pernikahannya Atta Halilintar dan istrinya. Dia salah satulah dia penerima sebagai penerima tamu. Mereka ini Pak, mereka tidak punya namanya tenaga pemasaran yang sampai kepala bagian pemasaran yang fix atau direktur. Dia mengandalkan namanya reseller Pak. Dia benar-benar hanya jadi konsepnya di era sekarang itu tidak bisa lagi, ini perusahaanku, tolong jualkan ini supaya kamu dapat untung. Enggak, tidak bisa seperti itu lagi. Ayo ini perusahaanku, aku butuh bantuanmu, dan kemudian yuk jualkan supaya kita sama-sama bisa makan. Sekarang polanya kolaborasi, seperti ya. Betul sekali. Jadi sekarang itu polanya adalah kolaborasi atau sinergi seperti itu. Jadi memanfaatkan reseller. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru juga Pak. Karena misalnya Oriflame itu mereka sudah bisnisnya modelnya kan MLM atau MLM multi level marketing lain kan banyak. Hanya saja dengan reseller ini gerakannya mereka jauh lebih besar. Karena kenapa? Keterikatan mereka itu terhadap lokalitas dari perusahaan itu coba dibangkitkan. Kutus-kutus orang Bali dan kemudian di produk Bali, ayo. Beda dengan misalnya ketika mereka ada perusahaan dari luar negeri, mereka menjualkan, mereka hanya dapat fee. Tapi dengan kutus-kutus ini kemudian polanya itu dipotong, tidak perlu lagi berjenjang banyak jualnya, ya cukup aja saya yang produksi, kamu dah yang resellernya. Jadi ini langsung sekali. Bapak Ibu kalau ada satu menarik ini mungkin juga bisa jadi ide inovasi. Coba aja di IG buka namanya Tempe Hienak di Surabaya. Tempe Hienak ini dia menjual dengan cara sistem reseller. Jadi pegawai yang jualan itu langsung ngambil ke tempatnya dia, dimodalin, kemudian dia jual menggunakan motor dengan branding dari Tempe Hienak. Dia jualannya per wilayah. Misalnya Rungkut, saya kurang paham daerah Surabaya. Dan ini kencang sekali. Saya yakin dalam beberapa tahun mendatang, Tempe Hienak ini akan besar juga. Dan kembali lagi tadi ke pertanyaan Pak Hengki tadi, emang benar Pak, sekarang di era sekarang ini bukan lagi kemudian yang polanya adalah vertikal, tapi polanya horizontal. Ya. Jadi reseller, saya bukan lagi yang kemudian aku punya perusahaan A, aku punya produk bagus, kamu jadi pegawaiku, jualin. Nggak bisa seperti itu.
Karena orang semakin enggan untuk terikat sekarang, Pak. Saya nggak mau Betul. terikat. Tapi sepanjang ada benefit yang sama, keterikatan itu jadi lebih berbeda dengan keterikatan misalnya satu perusahaan. Ini udah mulai, Pak, terjadi di beberapa, dan yang paling bagus adalah memang namanya reseller. Itu yang sekarang terjadi. Dan kemudian terkait yang risetnya McKinsey. Nah, saya pikir ini peluangnya kita, Pak. Kalau McKinsey bilang dia inovasi itu perusahaan menahan, bahasa saya menahan inovasi yang terjadi, kebanyakan ada yang menahan adalah perusahaan-perusahaan besar, Pak. Kenapa perusahaan besar? Ini kan seperti yang gemuk gitu ya. Saya nanti salah mengartikannya, tapi lembaga yang besar ketika bergerak sedikit aja mereka akan susah, Pak. Ya. Justru di era sekarang, personal orang-orang dari kita semuanya yang punya kesempatan untuk bergerak masih kencang. Apalagi di era pandemi sekarang ini. Jadi ketika perusahaan ini mereka inovasinya akan terlalu banyak. Saya kemarin ngobrol misalnya dengan salah satu pengusaha, mereka bilang seperti ini, Mas, saya bersyukur jadi pengusaha karena saya dulu ketika jadi pengusaha saya dari bodoh, dari tidak tahu apa-apa. Tak tanya kenapa, Pak? Karena saya tidak bisa. Kalau saya sudah jago, saya akan banyak pertimbangan. Saya buat riset lah, saya buat apa-apalah. Pada saat itu saya hajar. Nah, itu yang terjadi juga kemudian kalau korelasi sama penelitian McKinsey, karena ketika perusahaan sudah gemuk, mereka akan ditanya, mereka kan banyak sekali pertimbangan, Pak. Ini sama dengan misalnya, maaf kalau menyebutkan usia, misalnya usia yang lebih berkeluarga dengan yang belum. Ngawurnya itu pasti lebih banyakkan yang belum berkeluarga, Pak. Karena mereka memilih menjadi naif, nggak peduli lah, yang penting hajar. Dan di era sekarang, orang-orang yang tanda kutip karakternya yang tidak terikat ini yang punya peluang. Kayak kita ini sebenarnya, saya juga itu punya peluang sekarang karena gerakannya lebih lincah, Pak, dibandingkan perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka berpikir, waduh nanti 2 tahun lagi belum ke normal, gimana ya? Ini dananya bagaimana ya? Nah, hal-hal seperti ini itu sebenarnya perorangan, bahasa saya perorangan itu peluangnya lebih besar, Pak. Jadi kesempatan buat kita, makanya itu kemudian inilah yang sekarang harusnya kita berinovasi nih. Di era sekarang, inovasi nggak harus yang ribet-ribet deh. Misalnya menciptakan pesawat ke bulan atau menciptakan roket ke Mars seperti Tesla, pendirinya Tesla. Enggak. Tapi ya saya contohkan seperti tadi dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sekarang banyak sekali saya lihat bermunculan sekolah-sekolah, bukan sekolah instan, tapi sekolah super cepat, Pak. Kursus super cepat. Saya misalnya les membuat tempe. Itu ternyata bisa ya, dan saya melakukannya ketika saya sedang berada di sebuah lingkungan yang namanya pandemi ini. Tapi kalau kemudian itu nanti akan berlanjut lagi, Pak. Ya, tapi uangnya sekarang kan susah. Saya kalau berbicara uang susah atau apa, ya itu udah sifat naturalnya, alamiahnya kita semua untuk banyak alasan. Hanya saja di era pandemi sekarang sebenarnya sekolah-sekolah ini sekarang murah-murah ya. Untuk kita berinovasi, sekolah misalnya bartender, membuat apa itu di IG bertebaran sekali, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak Hengki. Ya, dan itu terima kasih sekali Pak Ferry ya. Saya kira itu kembali menggarisbawahi apa yang tadi Pak Ferry sudah katakan, dan kemudian saya juga katakan, yaitu bahwa pandemi ini justru membuat lapangan permainan ya antara perusahaan besar dan perusahaan kecil itu sebetulnya menguntungkan perusahaan kecil. Ya, Pak Ferry udah katakan perusahaan besar itu terlalu banyak pikiran, mereka khawatir ini, khawatir itu. Kalau dia perusahaan terbuka, dia harus punya pertanggungjawaban terhadap pemegang sahamnya, ya kan? Dia perlu memikirkan dia punya dividennya nanti bagaimana, penggajian karyawan gimana, karyawan di PHK secara PR-nya jelek, nggak di PHK, overhead-nya ketinggian, kan pusing gitu. Ya. Sementara perusahaan-perusahaan kecil itu bisa bergerak dengan lebih lincah. Cuman kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh Pak Ferry, kadang-kadang UMKM atau orang-orang kecil gitu justru mikirnya terlalu jauh. Mereka memikirkan semua itu dalam ranah seperti perusahaan besar, ya kan? Padahal kadang-kadang inovasi itu adalah sesuatu yang kalau istilah saya ada di persimpangan jalan berikutnya. Kita nggak perlu dulu mikir destinasinya sampai kemana gitu. Tapi di jalan di depan ini, asal kita jalan nyampe ke sana, kita lihat aja kiri kanan depan belakang itu ada apa yang ada gitu, ya kan?
Kalau kita cuma sekarang di toko kita sendiri, nggak menunggu customer masuk, itu mungkin sudah era zaman dulu ya. Mungkin saatnya kita keluar dari toko kita, jalan di jalanan, lalu sampai ke persimpangan, lalu di situ tengok kiri, tengok kanan gitu, lihat kira-kira di ujung sana itu apa. Atau istilah kerennya itu memperluas cakrawala kita gitu. Iya, benar Pak. Ada, dan bicara mengenai soal UMKM ya, saya ingin fokus sedikit lebih ke arah UMKM ini. Baik Pak. Tadi kan berbicara mengenai perusahaan besar ya. Saya nggak tahu di Indonesia bagaimana, tetapi satu hal yang saya lihat sekali di Amerika ini, dan saya rasa ini terjadi di mana-mana, klien saya waktu menerjemahkan itu sering saya melihat seperti itu, yaitu terjadinya yang merupakan cross industry. Ya, tadi Pak Ferry juga sudah ambil contoh kalau nggak salah soal bakso premium itu. Ya, bakso premium itu kalau nggak sebelumnya dia tuh usahanya apa Pak? Toko bangunan dan kontraktor Pak. Jauh banget kan dibandingkan dengan bakso gitu. Kecuali kalau baksonya mau disuntikin semen atau apa supaya lebih kenyal, lebih tahan nimpuk orang, lebih bisa. Jauh banget itu kan. Ya. Nah, di sini waktu pandemi misalnya salah satu faktor yang terasa sekali yaitu perusahaan-perusahaan yang nggak ada kaitannya dengan respirator misalnya. Itu tahu-tahu sekarang beralih bikin respirator. Bayangkan, GM yang pabrik mobil, tahu-tahu sekarang menjadi pabrik yang bikin masker. Itu nggak nyambung. Itu bukan core bisnis mereka. Berubah sama sekali, ya kan? Nah, dalam hal seperti ini, ya, apalagi dengan penjualan yang tadi Pak Ferry katakan itu banyak bersifat reseller. Itu kan berarti yang menjadi korban, kalau saya bisa pakai istilah itu, yang kena, yang terpangkas itu adalah yang middle level. Ya kan? Yang orang-orang tengah itu kan habis, ya kan? Sekarang saya bisa produk baju, lalu saya tinggal kasih kepada Gojek bawa kepada kepada pembelinya. Saya bikin bakso, nggak perlu dulu dibawa ke restoran, ya. Itu langsung dijual keluar. Nah, ditambah kalau sekarang kalau saya bisa ambil ini untuk nanti kita diskusikan, yaitu bertumbuhnya generasi milenial, ya. Generasi milenial yang sudah terbiasa dengan belanja online, nomor satu, dan nomor dua, mereka itu cenderung untuk mencari perusahaan yang punya tujuan. Jadi bukan hanya bilang cuan, saya buka usaha untuk cari cuan, cari keuntungan. Mereka maunya kan punya dampak sosial, ya kan? Memperjuangkan tujuan tertentu, membantu kura-kura belimbing misalnya, pelestarian mangrove misalnya, ya kan? Itu kan semua dikaitkan ke arah sana. Nah, bagaimana Pak Ferry melihat itu? Ya, bisnis online sekarang, lalu timbulnya generasi milenial yang sudah terbiasa dengan online purchase, beli, pesan segala sesuatu online, ya, dan kemudian juga dengan punya tujuan sosial, punya dampak sosial. Karena kalau UMKM biasanya kan nggak punya CSR, Pak. UMKM kan nggak mikir jauh-jauh kayak gitu. UMKM kan mikirnya pokoknya bisa gaji karyawan atau dapat keuntungan berapa gitu kan. Nah, apakah saatnya perusahaan atau saatnya individu itu untuk mulai memikirkan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi barangkali melakukan sesuatu yang lebih luas gitu. Bagaimana, Pak? Ya, makasih Bang Ki. Ini emang tren yang kemudian sedang terjadi. Penyebabnya cuma satu sih, Pak. Karena generasi sekarang itu mereka mengenal namanya istilahnya valuasi. Valuasi itu sering sekali menjadi tolak ukur di era sekarang. Saya nggak mau bilang perusahaan tempat saya bekerja, tapi perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh generasi baby boomer, cuan itu nomor satu, Pak. Tapi oleh anak-anak muda ini tadi, social impact dan valuasi itu yang terutama. Dan menurut saya di era sekarang ini itu terutama khususnya di pandemi itu jauh lebih mudah dilakukan, Pak. Kalau misalnya kita ingin berinovasi, saya pernah meliput misalnya di Bali, ada namanya Bali Organic Subak Bos. Ini mirip dengan Tani Hub dan juga Sayurbok. Dia kalau dibilang cuan Pak. Tapi bukan cuan itu yang kemudian dia gembar-gemborkan. Karena kalau berpikir cuan, maka itu menikmati dirinya sendiri. Dia yang dilakukan yang pertama adalah dengan mengajak petani-petani untuk memperbaiki pola tanamnya,
bagaimana kalian petaninya itu bisa berkualitas produknya, dan satu lagi yang terpenting adalah produknya dibeli dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Bahkan ketika lagi pandemi, dia membeli 1 kilogram sawi yang di pasar sampai waktu itu awal-awal pandemi Maret sampai Juni itu sekitar 500 di sini Pak, dibeli dengan tetap harga 2.000. Dia dari mana? Dia mengambil dari keuntungannya dia. Dan dipakai apa? Dikirimkan ke panti asuhan. Di era sekarang, dengan adanya medsos dan orang lebih mudah untuk tanda kutip viral, dikit-dikit viral Pak. Emang skema seperti ini yang sekarang menurut saya itu peluang. Karena misalnya teman saya, narasumber saya tadi, misalnya dia dengan dia membeli 2.000 dan kemudian dikasih ke panti asuhan dan kemudian diviralkan dikit aja, nilai perusahaannya itu jauh lebih tinggi Pak. Dibandingkan dia hanya berbicara labanya berapa. Karena emang di era sekarang ngomongin laba itu ngomongin masa depan. Walaupun sebenarnya laba menurut saya juga penting Pak. Karena kalau nggak ada laba kita juga nggak bisa jalan. Tetapi di era sekarang itu, terutama di pandemi, eranya itu bukan lagi yang labanya besar. Tapi yang labanya adalah yang sustain, berkesinambungan. Sedikit misalnya dapat 100, tapi bisa panjang, 2-3 tahun hidup. Dibandingkan kemudian saya dapat 10 juta, tapi 2-3 bulan berikutnya saya nggak bisa makan. Ini emang lagi eranya seperti itu Pak. Dan saya pikir kita orang-orang ini untuk berinovasi sekarang, berkaitan dengan social entrepreneur tadi, itu jauh lebih mudah. Karena misalnya di lingkungan kita pasti banyak itu yang mereka bisa dijadikan tanda kutip resellernya kita. Reseller dalam arti mereka bisa aja tidak hanya sebagai menjual, tapi bisa misalnya lebih erat lagi mengetahui siapa kita. Di Bali itu kekerabatannya sangat kuat Pak. Satu desa namanya desa adat itu sangat kuat dan itu lebih mudah untuk melakukan. Terlepas dari ada ya pasti beberapa tantangan kendala pasti ada ya ke aktivitas seorang. Tapi ini di era-era sekarang tuh mengetuk orang lingkungan kita jauh lebih mudah. Dan saya contohkan ketika awal-awal pandemi di perumahan tempat saya tinggal itu banyak banget semuanya jualan Pak. Sekarang yang jualan tinggal sedikit. Tapi yang menarik ketika waktu itu jualan semuanya kemudian berpikiran kita beli sama tetangga aja deh. Ya. Kita beli sama teman aja deh, karena uangnya berputar di situ. Nah di era sekarang ini hal-hal seperti itu muncul Pak. Makanya kemudian pertanyaan saya di awal tadi salah satunya adalah apakah kita masih tetap kaitan dengan orang, membantu orang masih kuat seperti nanti ke depannya. Kira-kira seperti itu Pak Engki. Dan saya kira itu merupakan poin penting sekali ya, yaitu bahwa dampak sosial ya dan juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Pandemi ini justru mengajar kita itu sesuatu yang penting sekali. Benar. Ya kan? Begitu banyak pandemi, begitu banyak pasien COVID waktu terjangkit itu, saya dengar cerita mereka yang menyentuh adalah ketika mereka mesti karantina, mereka nggak boleh keluar dari rumah, yang kasih makanan bukan yang jauh-jauh, tapi justru tetangga-tetangga sekitarnya. Ya kan? Orang-orang sekitar yang saling bantu, sediakan makanan buat mereka. Ya kan, itu justru bantu jaga rumahnya gitu, liatin apa semua gitu, itu justru penting sekali. Dan saya kira kalau bicara mengenai inovasi Pak ya, mungkin itu satu hal yang harus betul-betul dipikirkan ya. Satu hal yang barangkali perlu dipertimbangkan yaitu bukan hanya untuk cuan, bukan hanya untuk berapa yang saya bisa dapat. Apalagi yang tadi Pak Ferry singgung itu, saya kira itu benar sekali ya. Banyak orang berbisnis itu yang penting satu kali dapat. Dia nggak pikir untuk jangka panjangnya. Ya. Itu udah kuno Pak. Sekarang udah kuno Pak itu Pak. Tapi sayangnya sepertinya itu masih banyak yang melakukan ya. Oh iya. Masih. Iya. Saya tadi siang saya lagi lagi belajar menjadi tukang kebun. Ya, di depan rumah saya, di samping rumah saya lah kira-kira. Dan tetangga saya tuh lagi bicara. Saya nggak tahu dia lagi bicara, tapi dia kayaknya bicara sama tukang gitu. Saya nggak lihat dia lagi bicara apa gitu di seberang rumah saya. Terus dia bilang gini, ya saya suka dengan servis kamu, ya kan? Daripada orang lain katanya itu cuma mau ambil keuntungan besar sekaligus, tapi habis itu saya nggak akan pernah telepon dia lagi, saya nggak akan pernah minta dia kembali untuk kerjaan ini lagi. Ya, saya lebih senang kayak kamu. Jadi bisa kita membangun hubungan. Saya pikir-pikir ya memang benar. Ya,
Itu pola yang seharusnya sepertinya sudah kuno dan sepertinya harusnya kita ingat. Tetapi kenyataan, bahkan dalam pekerjaan saya, Pak, seringkali saya dapat orang seperti itu. Saya punya beberapa teman yang begitu bekerja, misalnya dia dapat klien, tetapi habis dapat kliennya itu, kliennya kemudian mengatakan, saya sudah nggak akan kerja dengan dia lagi. Pusing nih kerja orang sama begini punya. Ya, jadi mereka tidak memikirkan jangka panjang. Ya, dan inovasi yang saya kira kita sekarang perlu ini, ya, adalah justru kalau pola pikir kita masih seperti itu, ya, hanya untung saja, itu barangkali pola pikir yang perlu diubah ya. Dan mudah-mudahan pandemi itu mengubah kita, memaksa kita jangan lagi memikirkan seperti itu. Hanya cari keuntungan untuk satu kali, untuk singkat, tapi kemudian kita kehilangan pelanggan kita, kehilangan pengguna kita, konsumer kita, customer kita, itu bakal repot ya. Lebih baik barangkali kita untungnya itu hanya sedikit ya, tetapi memberikan kepuasan pada orang, dan mereka itu yang kemudian mengangkat kita. Mereka yang nyebarkan getok tular kan, mulut ke mulut. Benar, Pak. Ya. Itu yang kemudian namanya, kalau orang dulu kan nilai, tapi kalau sekarang dibilang valuasi, Pak. Itu yang sekarang di era-era sekarang. Saya nyambung Pak Engki, saya punya contoh, kita bisa banyak belajar dari Bali, Pak. Siapa yang tidak kenal Bali, Pak? Dulu kemana-mana di sini banyak, mau yang mahal, mau yang murah, hotel ada. Tapi ketika kondisi seperti ini, Bali seperti lupa untuk beradaptasi, untuk berinovasi, bahwa karakter wisatawan itu udah nggak ada lagi yang kesini kemudian mau spendingnya, bukan nggak ada, tapi jumlahnya kecil, spendingnya besar. Itu dulu iya, tapi sekarang enggak, karena semakin banyak teknologi. Saya bisa membandingkan hotel A, B, C, dan menurut saya mana yang menurut saya cocok. Tidak harus saya ke hotel A atau hotel B, tapi banyak hotel yang bisa saya bandingkan dulu kemudian. Pelaku di sini tidak cepat beradaptasi dengan kondisi seperti itu, Pak. Akhirnya apa yang terjadi ketika ada pandemi sekarang, perekonomiannya juga tidak kemudian mampu untuk ada substitusi lain. Kalau dibilang pertanian pun juga pembelinya kan pariwisata. Saya misalnya ke daerah Lombok, Sumbawa, pantainya jauh lebih bagus, lebih indah. Tapi Bali itu dari dulu karena kita kemudian sudah bangga dengan kebanggaan kita dan kemudian dengan kenyamanan kita. Akhirnya apa yang terjadi ketika ada goncangan, walaupun sudah diingatkan dari peristiwa bom. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi dengan Bali terjadi dengan kita juga sebagai orang. Kita terlalu nyaman dengan posisi yang sekarang ini. Nyaman, tenang, udahlah segini aja kita bisa. Tapi kemudian dengan adanya teknologi, adanya disrupsi, kita menjadi tergagap-gagap. Atau menganggap, sebenarnya saya bahkan sampai, ini bahasa jeleknya saya bilang, nggak perlu ada inovasi. Yang penting Anda berkarya. Karena kenapa? Dari nggak ada menjadi ada, saya pikir itu inovasi. Contoh lainnya misalnya seperti ini dulu. Dulu kalau Bapak ke Bali pakai sewa mobil kendaraan, bayarnya masih mahal. Pada saat itu mungkin tidak mahal karena kita tidak ada perbandingan yang murah. Jadi kalau sekarang kita bisa mengatakan mahal karena ada Grab, ada Gojek. Pada saat itu tidak bisa dikatakan mahal karena memang ada itu aja pelakunya. Kemudian tapi ketika masuk ada Grab, Gojek, ada perbandingan ini, ada yang mahal, ada yang murah. Nah, dulu mungkin saja mereka ngambil untungnya terlalu besar, sopir konvensional. Tapi kemudian sekarang ini ada nih perusahaan. Artinya pola-pola seperti ini, ayo dong kita berubah. Karena emang sebenarnya mengambil keuntungan banyak, itu sudah bahasa saya, Pak. Bahasa saya masih muda, Pak Engki ya. Jadi bahasa saya adalah out of date. Udah kuno lah itu. Karena sekarang yang ada itu, saya dapat 100 aja, tapi saya konsisten. Setiap bulan, setiap hari, setiap minggu. Dibandingkan saya dapat 1 juta sekali, terus saya nggak dapat apa-apa. Ya. Karena konsumen sekarang jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas kan memilih. Misalnya Bapak mau ke Bali, udah dari Amerika udah memutuskan, oh hotel yang bagus ini A, B, C, D, E, F, G. Oh yang G ternyata harganya segini, kita bisa hemat, bisa dapat. Kalau dulu kan pemilihan itu yang bisa melakukan adalah travel. Betul. Tapi sekarang kan dengan ada banyak seperti sekarang, nah sama kalau kita kemudian kita melahirkan sesuatu yang kayak tempe-tempe yang saya bilang tadi itu, orang akan membandingkannya dengan banyak hal. Tidak hanya kemudian, apa itu? Itu dari mana? Kok ASEAN nggak? Semuanya sudah terpampang karena adanya media sosial. Kira-kira seperti itu, Pak Hengki. Nah, bidang travel itu ya, salah satu yang hilang justru adalah agen perjalanan, biro perjalanan. Ya kan? Ya. Orang sekarang nggak beli tiket online. Ya kan? Book hotel online. Saya
nggak bisa ingat ya kapan terakhir kali kapan Nggak tahu, terakhir Pak. saya cari agen perjalanan gitu. Yang kantor Eh, bayarin masih mungkin, Pak. Kantor bayarin karena birokrasi ya. Karena Ya. birokrasi mereka sudah kontrak dengan agen perjalanan tertentu ya mau nggak mau, ya kan? Oh, Dan itu iya. pun secara umum biasanya kualitasnya itu lebih rendah gitu. Kita jadi pakai maskapai yang kayaknya nggak pernah kedengaran ini maskapai gini kok pakai Ya. terbangnya pakai yang ini punya. Tetapi Ya. karena itu kan sistem kontrak. Nah, pertanyaan saya sekarang begini Pak. Kita bicara sekarang UMKM ya. Eh, Kesempatan untuk bisa berinovasi, untuk melakukan sesuatu yang dulunya barangkali dia nggak pernah lakukan, ya kan? Dia adalah perusahaan bahan bangunan, sekarang menjadi apa jual bakso Betul. misalnya. Lalu tadi satu tuh tempe, lalu menjadi apa APD gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya begini. Inovasi itu kan bukan hanya sekedar kita melakukan diversifikasi di Benar. dalam bidang industri dan diversifikasi dalam Benar. produk, tapi juga tadi sudah disinggung bahwa pentingnya dampak sosial. Nah, pertanyaan saya sama Pak Ferry sekarang, Bapak sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis lah, bisa dikatakan seperti itu, atau pengamat praktisi dunia usaha. Menurut Bapak, bagaimana perusahaan kecil, ya, perusahaan yang katakanlah toko kelontong, ini bisa meningkatkan daya saing dalam hal customer service? Karena modalnya terbatas, kemampuan orangnya juga barangkali terbatas. Padahal zaman sekarang kepuasan pelanggan itu kan justru makin penting karena kita bersentuhan langsung dengan dia kan. Ini Benar. produk saya, Bapak langsung terima gitu. Packagingnya nggak bagus atau hasilnya nggak bagus, itu Bapak langsung lihat. Dan itu kemudian diviralkan keluar. Ini loh, saya beli ini, reviewnya itu jadi jelek. Begitu reviewnya jelek, jadi nggak ada ini. Nah, bagaimana menurut Bapak, saya sebagai generasi katakanlah baby boomers, ya, yang sekarang mau nggak mau mesti masuk dalam bidang itu, dan bagaimana saya bisa meningkatkan kepuasan dari pembeli saya atau pelanggan saya atau saya orang-orang yang mempergunakan jasa saya. Apa yang saya bisa lakukan? Oke. Ya, tapi Pak Engki bukan katakan baby boomers, emang baby boomers kan? Benar, Pak? Ya, rahasia Pak, ya. Bercanda, Rahasia Pak. Pak. Soalnya Pak Engki bila katakan, oke. Pak Engki, Ya, makasih. itu tetap aja kita mengasumsikan gitu. Pak, seperti ini sebenarnya. Saya hidup di Bali itu dari tahun 90-an. Ada bahasa yang kemudian bahasa lokal. Ada namanya ngenduk. Ngenduk itu apa ya? Merendah. Saya pikir sekarang, mohon maaf kalau kemudian ada generasi baby boomers yang menurut saya tidak berkenan bahasa saya. Banyak sekali generasi baby boomers yang kemudian sekarang sudah berusaha, banyak sekali mereka itu sudah dibentuk, Pak. Dari kondisi yang susah-susah sampai sekarang. Nah, kondisi ini membuat banyak dari mereka yang agak-agak segan untuk memulai, Pak. Itu dulu yang sebenarnya yang harusnya hilang dulu. Karena sekarang eranya tuh bukan berevolusi, tapi berganti. Benar-benar berganti yang dari dulu jualan mudah, gampang. Sekarang jauh lebih mudah, tapi persaingan jauh lebih ketat. Ini dulu yang harus di-sekat-sekat di orang ini dulu yang harus kemudian dihilangkan dan harus benar-benar siap untuk menempatkan diri seperti milenial. Saya pernah wawancara Pak pendirinya Tiki, layanan kargo Tiki itu, dia akhirnya sekarang perusahaannya diserahkan ke anaknya. Karena saya tanya, kenapa Pak? Zaman saya Mas, saya itu tidak ada namanya direktur marketing, direktur SDM, semuanya kerja. Saya jadi ini ngangkat, jadi ini gini. Nah, di era sekarang itu nggak bisa karena adanya era spesialisasi. Orang jago A yang melakukan A, jago B lakukan B. Mindset ini dulu yang kemudian harus dibongkar. Setelah mindset ini kemudian dibongkar, kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang, Pak. Beradaptasi bagaimana? Ya, saya nyontohkan misalnya salah satu profesor di Universitas ternama di Denpasar yang jadi narasumber langganan saya juga. Dia generasi juga baby boomers, Pak, 50 tahun ke atas. Sebenarnya di generasi dia itu tidak bisa atau tidak mau, tapi kemudian dia, bahasa saya tadi, merendah. Kemudian dia ikutlah, dia membuat bukan vlog, tapi semacam rekaman-rekaman kayak gitu, Pak. Setiap dia ketemu orang, dia rekaman.
Dari situ kemudian dia mendapatkan publikasi. Dari situ kemudian dia mendapatkan ide bahwa untuk perusahaannya dia, hospitality-nya pun juga harus seperti itu. Nah, kalau terkaitan dengan hospitality, saya pikir sebenarnya orang Indonesia, bahasa saya, itu jauh lebih mudah Pak dibandingkan dengan orang asing. Karena kenapa? Kita ada budaya teko seliro, kita ada budaya sopan santun. Itu sebenarnya kalau mau kita paham, kita jauh lebih mudah melakukannya, terutama yang kapasitas keuangan modalnya tidak terlalu besar dan kapasitas yang lain. Karena kan di sini ada jargonnya Pak. Pembeli itu adalah raja. Sebenarnya saya yakin ini bukan hal yang susah dilakukan. Ini hanya saja menurut saya mau tidak melakukannya. Karena ketika melakukan ini kebanggaan kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan, itu akan luntur, Pak. Problemnya itu yang bikin orang mau atau tidak. Justru menurut saya sebenarnya orang kita itu jago, Pak. Beradaptasi itu lebih mudah. Karena kita ada namanya budaya sopan santun. Kalau misalnya kita keliling ke desa, silahkan masuk, silahkan. Sebenarnya hospitality itu nggak ada masalah, menurut saya, Pak. Hanya saja adalah pride, kebanggaan diri itu mau tidak turun, Pak. Karena kalau dulu misalnya kita nggak pernah nge-vlog, terus kemudian misalnya saya generasi baby boomer di depan, halo guys, berbicara ngomong guys saja itu kan susah, Pak, buat orang yang ini. Tapi hal-hal seperti ini kalau kemudian mau dihilangkan, halo guys, itu akan lebih mudah, Pak. Jadi kuncinya sih kalau menurut saya itu di diri sendiri dulu, dihilangkan dulu itu. Kemudian saya yakin dengan hospitality itu lebih mudah. Karena misalnya contoh misalnya yang ini tadi Pak, yang bakso Pak. Ini Bapak baby boomer juga yang punya kontraktor dan toko bangunan kemudian jadi warung bakso tadi. Dia generasi baby boomer. Dia pun juga bilang, "Mas, saya juga nggak ngerti itu apa IG, saya juga nggak ngerti apa itu Twitter dan lain. Tapi kemudian saya mengikutinya." Yang harus dilakukan adalah semudah itu Pak. Kita menghilangkan sekat-sekat di kita dulu. Ini lebih ke personal, lebih ke psikologi. Setelah itu, ya udah kita mulai dari nol. Walaupun saya tahu ini mudah membicarakannya, susah sekali mempraktekannya. Tapi ya poinnya menurut saya ya zona nyamannya itu dihilangkan dulu. Setelah itu baru berbicara hospitality itu akan mengikuti. Karena dasarnya orang Indonesia Pak, itu kalau ketemu orang, mari, silahkan. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah dengan kita, dengan konsumen, dengan apa-apa. Modal seberapa kecil pun itu bisa dilakukan. Hanya saja, mau nggak sih budaya-budaya kita kalau orang tua itu nggak boleh duduk di bawah, orang tua itu tidak boleh nggak sopan. Nah, hal-hal itu yang harus dihilangkan Pak. Setelah itu baru kemudian udah, saya pikir tidak perlu saya memberikan motivasi, udah jalan itu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, dan Pak Ferry ini menyinggung sesuatu yang menurut saya sih benar sekali ya, tapi memang juga tidak mudah bagi yang katanya baby boomers itu yang sulit untuk diterima, yaitu rasa gengsi. Ya, rasa gengsi yang tadi kalau nggak salah Pak Ferry ada singgung sedikit seperti itu, ya. Walaupun nyinggungnya itu halus, ya. Saya yang bikin lebih keras, ya. Saya yang toanya. Gengsi, merasa diri tahu, merasa diri sudah ngerti. Saya ini makan makan garam lebih banyak dari kamu makan nasi, kira-kira barangkali omongannya kayak gitu ya. Itu kalimat yang saya masih sering dengar, ya. Saya masih sering dengar. Saya ini sudah hidup lebih lama, ya. Saya kerja lebih lama dari kamu hidup gitu, ya. Pengalaman saya lebih banyak daripada kamu hidup. Padahal anak-anak zaman sekarang, ya, generasi zaman sekarang dan dunia bisnis zaman sekarang itu kan nggak pernah, dari dulu juga gitu, nggak pernah nanya umur, ya kan? Instagram, Facebook, media sosial itu kan semuanya anonim. Kita seharusnya justru nggak boleh menaruh terlalu banyak data-data pribadi di sana. Benar. Ya kan? Kita justru harusnya anonim di situ. Itu bukan cara yang sehat dalam kita bersosial media. Kalau tanggal lahir, NIK, alamat rumah, nomor telepon semua dipajang di situ. Ya, itu kan sudah nggak benar. Ya. Jadi soal gengsi itu memang saya kira sesuatu yang penting sekali ya. Menganggap bahwa customer itu yang membutuhkan saya, ya, bukan saya yang melakukan. Jadi bukan saya yang mau melayani customer saya, bukan saya yang mau melayani pelanggan saya gitu, ya. Mental
sebagai pelayan itu saya kira sesuatu yang kita kalau mau bekerja dalam bisnis itu sesuatu yang kita harus lakukan. Ya, saya punya beberapa teman. Ada seorang teman, dia baru pindah dari Indonesia pindah ke Amerika, menikah di sini. Dan saya salut ya, dia datang ke sini. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya berapa bagus, tapi dia datang ke sini tinggal di satu negara bagian yang kecil. Dan dalam waktu nggak lama, dia tuh sudah bisa dia pakai Facebook jual makanan khas Makassar. Ya, dia jual kemana-mana. Ya, dan seperti itu dia frozen, dia vacuum, lalu kirim. Harganya itu bagus, harganya itu nggak bilang mahal banget gitu. Halnya oke. Nah, dia di Indonesia, poin saya, dia di Indonesia itu adalah seorang pemilik perusahaan besar. Sampai di sini kerjaannya itu ya bikin bakso, ya, bikin coto Makassar, di packing lalu dijual. Ya, nah. Cukup sering dia mengatakan sudah nggak bisa buka sudah nggak bisa buka PO lagi karena udah terlalu banyak gitu. Ini dia kasih dia tumpukan barang yang mau dikirim. Soal gengsi itu saya kira memang tidak mudah ya. Itu harus kita mesti singkirkan itu rasa kebanggaan yang terlalu berlebihan. Nah, baik. Kita berbicara itu, saya ingin beralih Pak kepada hal yang lain. Ya Pak. Ya. Kita bicara sekarang mengenai dunia yang makin lama ke arah dunia digital. Itu di slide-nya Bapak tadi, kalau nggak salah itu menjadi poin pertama. Ya. Walaupun Bapak ajukannya itu dalam bentuk pertanyaan, apakah kita makin bergantung pada teknologi? Kalau menurut saya jawabannya sudah jelas sekali. Iya, kita akan makin bergantung pada teknologi. Setelah pandemi, sekolah akan kembali, tetapi juga ada hal-hal di mana kita bisa melakukan dengan Zoom. Ya. Bahkan saya kepikir barangkali untuk zaman sesudah pandemi barangkali guru les itu nggak harus lagi datang ke rumah, ya. Kita bisa les dengan orang yang tidak sekota dengan kita, ya kan? Ya. Dia bisa berada di kota yang lain, bahkan di negara yang lain dan Zoom dengan mereka, ya. Dan ini menjadi peluang bagi di sini yang adalah guru-guru, yang adalah pendidik, ya. Daripada merasa terancam, ya, ini menjadi kesempatan. Kalian bisa untuk mulai memperkenalkan apa yang kalian bisa itu bukan kepada orang hanya murid atau orang tua murid dalam sekolah itu, ya. Tergantung kebijakan sekolah ya. Saya tahu ada sekolah yang tidak mengizinkan gurunya untuk memberi les, ya. Tetapi bisa kan saya guru di kota A, saya bisa memberi les kepada murid di kota B, iya kan? Itu sesuatu yang umum sekali. Pembayaran sekarang kan nggak harus ke kantor pos, tinggal melalui apa? Kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia, di sini pakai Venmo, pakai Zelle, ya. Di Indonesia tinggal transfer aja kan? Transfer aja. Jauh lebih cepat. Itu sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi ketergantungan pada teknologi itu menjadi sesuatu yang makin tinggi, ya. Nah, memang masalahnya sebagai generasi yang lahir sebelum internet, kita itu barangkali tidak terlalu menguasai dalam hal-hal yang teknologi seperti tadi. Tetapi kalau gengsinya sudah hilang, kita bisa tanya kepada anak-anak muda kan, gimana caranya dipakai Instagram. Saya aja masih belajar, gimana caranya pakai Instagram. Saya nanya kepada pembicara-pembicara. Jadi kita mengadakan acara bagaimana mempergunakan media sosial secara optimal. Ya saya belajar dari sana. Minta mereka jadi konsultan saya, ngajarin ini bagaimana caranya untuk posting, apa semua. Ternyata kan ada algoritmanya itu. Jam berapa postingnya, tanggal berapa postingnya, hari apa postingnya. Saya bilang ini mah udah terlalu ribet ini, ya kan? Brandingnya ini mesti konsisten dan segala. Kalau kita terbuka mau belajar kan bisa. Nah, pertanyaan saya sekarang begini, Pak. Kita sekarang ini bicara mengenai teknologi, ya. Tapi teknologi ini kan geraknya makin lama makin cepat. Kalau dulu orang, khususnya dalam generasi saya, kita ini masih bicara mengenai revolusi industri 4.0. Itu masih di depan, ya. Kita ini masih hidup pada zaman revolusi industri 3.0, ya. Ternyata sekarang ini klien saya sudah mulai bicara mengenai revolusi industri 5.0. Ya, sudah mulai muncul itu, sudah jauh ke depan, ya. Nah, pertanyaan saya dalam zaman di mana teknologi itu makin tancap gas. Bagaimana saya sebagai pelaku usaha itu bisa katakanlah beradaptasi, bisa menyesuaikan? Silakan, Pak. Ya. Sebenarnya gini, Pak. Jadi kita sebenarnya dan
pelaku usaha itu sebenarnya mereka selama ini, bahasa saya Pak, adaptasinya itu bukan pada teknologi Pak. Ini yang saya lihat. Sebenarnya mereka itu selama ini adaptasinya adalah dengan pasar, dengan siapa konsumennya. Jadi ketika konsumennya ada, pelaku usaha itu biasanya dia akan mau kayak gimana, mau 0.0, 5.0, 10.0, sepanjang konsumennya itu ada, biasanya mereka akan cepat, akan bisa melakukan apapun itu. Jadi poinnya yang pertama sebenarnya, bagaimana kalau misalnya pelaku usaha nanti beradaptasi dengan kecepatan teknologi yang sekarang, itu yang pertama adalah di-maintain dulu konsumennya Pak. Karena teknologi itu menurut saya itu hanya mediumnya. Pasarnya dulu yang harus diamanin nih. Bagaimana mengamankan pasar? Nah itu yang tahu adalah pelaku usaha dan juga si produsen atau penjual. Kemudian setelah itu barulah beradaptasi dengan teknologinya itu. Nah kalau teknologinya itu bagaimana nanti beradaptasinya lebih detail lagi, kuncinya cuma satu sih Pak, kalau yang saya lihat selama ini Pak, kita jangan pernah menganggap itu sebagai ancaman. Saya ambil contoh soal Facebook tadi Pak. Kutus-kutus itu sampai pendirinya Kimia Farma, Kalbe Farma datang Pak. Karena dia bingung. Kenapa dulu perusahaan mendirikan perusahaan tidak bisa secepat Anda? Kalbe Farma itu sekarang udah perusahaan TBK. Saya hanya puluhan tahun baru bisa omsetnya sampai triliunan. Tapi si kutus-kutus cepat. Kutus-kutus itu pendirinya juga usianya udah 60-an lebih, Pak. Tapi dia bisa beradaptasi dengan Facebook. Ketika ada Facebook pertama tahun 2009 itu, dia bukan update statusnya dia, Pak. Tapi dia mengupdate mengenai kualitas kutus-kutus. Saya mengambil kesimpulan dari situ bahwa pada saat itu dia tidak menganggap teknologi sebagai ancaman, tapi sebagai medium. Dari situ kemudian saya bisa memberikan semacam saran buat pelaku usaha ketika nanti Anda menghadapi kecepatan ini dunia yang semakin cepat. Jangan menganggap itu sebagai ancaman, karena ketika itu sudah dianggap ancaman, boro-boro kita beradaptasi Pak, kita berusaha untuk melawan aja terus. Wah jangan tuh, nggak bisa. Itu yang seperti terjadi pada ketika ada taksi konvensional dan taksi online. Ketika taksi konvensional dia melawan terus itu jangan, teman-temannya sudah banyak yang berubah dan akhirnya bergabung dengan taksi online. Karena teman-teman yang online ini dia menerima. Akhirnya itu yang dia lebih cepat bisa beradaptasi dibandingkan yang tidak menerima itu. Jadi sekali lagi kalau menurut saya sih kuncinya sederhana kalau menghadapi kecepatan teknologi yang udah sampai 5.0 itu digitalisasinya, diterima ya Pak. Jangan kemudian itu dijadikan sebagai sesuatu yang mengancam. Karena menurut saya itu hanya medium yang kemudian nanti sepanjang pasarnya Anda masih aman, itu yang lebih penting. Oke, saya itu yakin menarik itu tidak sekali ya. Saya yakin itu tidak memenuhi harapan jawaban yang komprehensif, tapi buat saya itu yang satu hal kecil yang bisa dilakukan Pak. Kira-kira begitu Pak. Justru bagi saya menarik Pak ya. Terima kasih. Bagi saya menarik yang Pak Ferry katakan bahwa kita justru perlu untuk maintain pasar, itu justru merupakan sesuatu yang menarik sekali karena banyak orang justru dalam masa pandemi ini yang menjadi kegelisahan kan justru karena kehilangan porsi pasar itu. Benar. Ya kan? Dan akibatnya mereka tuh bukan lagi melakukan inovasi, tapi justru menjadi defensif. Ya, kalau kembali kepada McKinsey tadi, salah satu hasil research mereka justru menunjukkan banyak perusahaan besar itu justru makin core bisnisnya itu mereka makin keliling gitu, makin berusaha untuk melindungi core bisnis karena mereka melihat sekarang pesaing itu bukan hanya datang dari dalam bisnis mereka, tapi justru dari luar bisnis. Kayak tadi saya katakan GM, ya mereka sekarang bikin respirator, bikin APD. Ya, nah perusahaan-perusahaan APD punya dua pilihan. Mereka mau melihat GM ini sebagai kompetitor, atau mereka mau menerima GM sebagai orang yang barangkali punya teknologi, punya know-how, dan kita bisa belajar. Sementara GM karena tidak punya pengalaman dan tidak punya pasar, saya sebagai perusahaan APD, sekarang saya bisa menjadi saluran, menjadi channel dari mereka, ya kan?
Justru itu merupakan hal yang menarik. Dan tadi bicara mengenai vaksinasi ya, justru di sini beberapa bulan ini ada beberapa fenomena yang cukup menarik. Perusahaan-perusahaan farmasi ini dulu kan bersaing, kasih keluar vaksin mereka sendiri-sendiri, ya kan? Moderna keluar sendiri, Pfizer keluar sendiri, AstraZeneca keluar sendiri. Kemudian yang terakhir yang heboh ini kan Johnson & Johnson. Nah, Johnson & Johnson mereka keluarkan kan 1 dosis, jadi kan kelihatannya inovatif sekali. Tapi ternyata mereka supply chain-nya nggak cukup, mereka nggak bisa memenuhi. Nah, yang menarik yang terjadi adalah mereka justru dapat bantuan dari perusahaan obat lain, dari Merck. Merck itu mereka berusaha keluarkan vaksin mereka sendiri, tapi gagal. Tingkat efikasinya itu rendah sekali. Akhirnya mereka bilang begini dah, kita nggak bikin sendiri lagi. Nih sekarang mesin saya, tanyakan kepada Johnson & Johnson. Kalian sekarang kesulitan dalam produksi, ya kan? Mau nggak saya bantu produksi gitu? Nah, itu bagi saya itu fenomena yang menarik sekali ya, bahwa dengan cara gitu, Merck sekarang tidak dianggap sebagai perusahaan yang gagal. Mereka justru dipuji. Karena, bagus ya, mau kolaborasi sama orang. Nah, itu yang tadi kita bicara, inovasi itu nggak boleh punya gengsi. Ya kan? Mesti bersedia merendahkan diri, mesti bersedia untuk belajar, mesti bersedia untuk menyerap hal-hal yang baru. Kita nggak bisa kalau hanya sekedar mengatakan dari dulu saya sudah kerja model gitu kok, ya dari engkongmu, dari apa gitu, udah deh gitu. Sekarang ini kesempatan terbuka dengan dunia digital gini, negara itu sudah bukan batas geografinya sudah makin hilang, ya kan? Saya sekarang di Amerika, Bapak sekarang di Indonesia, kita bisa ngobrol seperti kita lagi tetangga gini, ya kan? Kita bisa kerjasama, kita bisa kolaborasi. Kalau orang masih nggak mau, kenapa? Kurang ada stick-nya aja Pak ya. Kurang ada stick-nya aja. Nah kalau mau bicara stick, ini cocok sekali nih. Soalnya yang punya dana ini baru masuk nih. Ada Mbak Esti dari Konjen Surabaya nih, baru masuk dia nih. Nah ini tinggal minta kartu ATM-nya aja dari dia. Halo Mbak Esti, selamat datang, selamat bergabung. Ya. Nah, kita kembali kepada pembicaraan kita tadi ya, supaya paling enggak sama Konjen Surabaya dikiranya kita ini serius gini. Nah, saya beralih lagi Pak kepada hal yang lain. Waktu kita sudah hampir habis ya. Saya mau tanya kepada Bapak secara pribadi ya, Pak Ferry secara pribadi. Apa yang Bapak secara pribadi merasa khawatir dengan pandemi sekarang ini? Kita ini bicara dari segi bisnis. Yang you secara pribadi, kalau bisa nggak you share beberapa hal yang you secara pribadi menjadi kerisauan Bapak? Saya ini pertanyaan susah Pak, karena baru pertama kali ada yang bertanya seperti ini. Biasanya jurnalis itu mau mewawancarai orang kan? Bukan. Maksud saya begini, saya biasa dibentuk bahwa masalah apapun itu, tantangan itu peluang buat kita. Jadi ini ketika Pak Engki bertanya seperti ini, saya bingung. Kekhawatiran saya cuma satu sih Pak, kalau boleh saya jawab. Cepatnya generasi kalau bahasa kasar, generasi tua itu punah. Karena maaf aja kan banyak nih yang hilang yang lebih dulu dari kita. Ini terlepas dari bisnis ya, itu lebih cepat punah. Karena mereka. Maksudnya gimana? Kok punah sih? Kan tingkat kematian di kalangan orang tua itu, ini bukan hanya konteks bisnis atau konteks apa aja Pak? Untuk pertamanya dari konteks bisnis dulu. Okay. Secara bisnis apa yang kira-kira Pak merupakan kerisauan dari Pak Ferry? Kalau kerisauan saya adalah terlalu banyak atau terlalu cepat bermunculan usaha-usaha yang kemudian tidak sustain. Jadi kemudian karena pandemi muncul, karena dia lebih jago memanfaatkan media sosial dan memanfaatkan hal lain, tapi dia tidak dibarengi dengan misalnya bagaimana mengelola keuangan perusahaan, bagaimana mengelola konsumen. Dia hanya jual-jual karena pandemi ini banyak, kemudian gede. Tapi kemudian nanti setelah pandemi dia hilang. Saya sih kekhawatiran saya dalam bisnis seperti itu Pak. Karena saya lihat banyak sekali, ini contohnya di perumahan saya, orang yang berusaha banyak Pak. Tapi dalam setahun yang hilang juga banyak. Jadi latah, bahasa Indonesianya latah Pak. Kekhawatiran adalah saya banyak orang yang latah berusaha, tapi benar-benar bukan yang pride, kebanggaan, berusaha atau survive seperti itu Pak. Itu aja sih. Kalau perusahaan-perusahaan barangkali zaman sekarang ini banyak perusahaan startup ya. Startup yang nggak pernah betul-betul keluar dari inkubatornya, yang
mungkin lahirnya juga lahir prematur, ya. Iya, iya. Lalu semua bangga punya startup gitu. Iya, Ya. benar sekali, Pak. Dan tidak betul-betul jalan gitu ya. Ya, itu yang saya Ya, takutkan. apa yang menjadi harapan Pak Ferry? Tadi kan kerisauan. Nah, sekarang sebagai seorang pebisnis juga, bukan cuma bekerja di koran bisnis, tapi kan pada dasarnya pebisnis juga. Bagaimana, apa yang menjadi harapan dari Pak Ferry? Harapannya ya. Bapak nih pertanyaannya bikin saya susah nih, Pak. Jadi bikin saya harus mikir nih. Biasanya saya tanya-tanya aja, sekarang saya ditanya, saya jadi mikir nih. Harapannya udah pasti sih, Pak. Kita bisa lebih banyak lagi orang yang memanfaatkan ini, Pak. Artinya memandang ini, harapannya memandang problem atau kendala yang di depan kita ini bukan sebagai murni problem, tapi murni kesempatan untuk berusaha. Ya sama kayak misalnya kalau ada sungai kemudian banjir, jembatannya putus, kan di situ nanti ada harapan baru berupa misalnya bangun jembatan lagi, yang jualan yang jualan besi dia akan laku lagi, yang jualan semen akan laku lagi. Ya harapannya saya sih seperti itu, Pak. Jadi lebih banyak orang yang memanfaatkan kesempatan yang menurut orang ini gangguan, menurut orang ini distorsi, tapi menurut saya ya ini bahasanya Renal Kasali ini quantum leap, kesempatan untuk melompat lebih tinggi lagi, melompat lebih jauh lagi. Harapannya saya sih seperti itu, Pak. Oke. Baik, itu tidak mudah ya, dan ini sebenarnya cocok sekali untuk masuk kepada pertanyaan terakhir saya, Pak. Ya, kita kalau berbicara mengenai bisnis ini, kita kan berbicara mengenai capital, ya, berbicara mengenai modal. Modal itu kan macam-macam. Ada modal uang, modal manusia, modal sosial, atau ya modal nekat gitu, bonek. Ya. Nah, saya ingin bicara sedikit tadi kan kita banyak menyinggung soal UMKM ya, dan juga bukan hanya UMKM juga barangkali rumah tangga gitu ya. Jadi kita biasanya kerja di bank, sekarang kita pakai waktu yang lebih senggan karena nggak perlu lagi jalan ke bank kan. Benar. Bangun pagi tinggal di depan layar kita bisa kerja menyapa customer kita, ya kan. Benar. Jadi waktu yang tersisa selain ngurusi anak, kita bisa bikin kue, buka PO, kan gitu, ya kan. Benar, Pak. Kemudian juga modal sosial, membantu orang, berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, membantu yang nggak punya sarana. Dan saya punya contoh yang menarik sekali, seorang sama-sama dengan Pak Ferry, alumni IVLP, ya, dia cuma angkatannya lebih dulu, dia punya jualan melalui Instagram, jadi frozen food, dijual kemana-mana gitu, ya. Itu pure melalui Instagram, dan itu pun sebenarnya bukan dia punya. Itu orang lain punya gitu, dia bantu keluarganya. Nah, baru-baru ini dia posting, kemarin dulu dia posting, untuk sementara karena sesuatu dan lain hal mereka berhenti jualan. Tetapi dia bilang karena akun kami followernya cukup banyak, dia mau memakai ini untuk membantu orang lain. Jadi sekarang dia minta orang-orang yang punya IG, orang-orang yang punya jualan, tapi harus khusus makanan. Dia nggak mau kayak promosi acara kayak begini. Pokoknya harus makanan, ya. Dia masukkan ke IG-nya dia. Jadi kirim data kepada dia dari mana-mana dan dia promosi keluar tanpa bayar apa-apa. Wah, saya pikir alumni Amerika ini hebat-hebat semua. Dia bersedia melakukan begitu tanpa dia mendapatkan sesuatu apapun. Ya kan? Malah dia mesti repot-repot nulis caption, lalu posting kepada untuk siapa, tolong pesan ini kepada siapa. Dan saya masih ngikuti dia punya, satu hari itu dia bisa posting 3-4 orang-orang lain. Dan saya kira hal seperti itu menurut saya akan membuat dia setelah pandemi ini, waktu dia mulai buka kembali warungnya dia, itu akan lebih jalan lagi. Benar. Nah, ini yang saya bicara mengenai modal, dalam arti modal SDM. Pak Ferry bisa singgung sedikit nggak soal ini? Bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu bisa meningkatkan kapasitas kita supaya, nah ini barangkali memimpin untuk masuk nanti dalam seri kedua, ya. Bagi para peserta, kita masih punya seri kedua 2 minggu dari sekarang, tanggal 1 Mei, di mana Pak Ferry itu akan berbicara bukan soal seperti hari ini pentingnya inovasi, tetapi dia juga akan berbicara mengenai bagaimana mempergunakan inovasi itu. Ya, jadi lebih ke arah penerapannya. Hari ini kan pentingnya inovasi.
2 minggu depan tanggal 1 Mei itu berbicara mengenai bagaimana penerapan inovasi itu. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang saya siapkan untuk waktu itu, ya. Tetapi saya ingin coba mungkin diangkat sedikit untuk coba dibicarakan, Pak, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebagai kapasitas. Karena kalau tidak, ya, setelah selesai pandemi itu, saya ya ketinggalan kereta. Keretanya udah jalan jauh kan? Atau relnya udah berubah, orang nggak pakai rel itu lagi. Saya ini berada pada frekuensi yang salah sekarang. Nah, bagaimana saya meningkatkan kapasitas saya supaya saya itu bisa berada pada frekuensi yang benar? Baik. Ya, yang pertama Pak, menurut saya, tadi kan ada disinggung tuh modal tuh ada SDM, ada dana, dan juga sosial. Di era pandemi sekarang, manfaatkan yang pertama itu modal sosial. Jaringan. Saya yakin yang ikut Zoom ini, webinar ini, pasti followernya lebih dari 100. Di IG-nya, belum di Twitter-nya. Kalau Facebook, saya yakin lebih dari 500. Saya yakin itu. Satu orang pasti lebih dari situ. Nah, untuk meningkatkan kapasitas itu, ya sebenarnya ini cara yang paling sederhana. Coba saja itu mulai mengupdate misalnya dengan di media sosialnya, atau melakukan bukan status galau ya, misalnya membuat status-status yang kemudian terkait dengan apa yang akan diminati. Misalnya saya ingin jualan ini, saya contohnya seperti ini. Saya bergabung di komunitas, misalnya komunitas tempe. Ada namanya komunitas tempe Indonesia di Facebook. Di situ pertanyaan dari, maaf bahasa saya, maaf kalau kasar, dari yang bodoh sampai pertanyaan yang terberat pun ada. Nah, untuk meningkatkan kapasitas, jangan malu bertanya aja sih di komunitas-komunitas itu, dan terutama di modal sosial tadi Pak. Karena menurut saya itu kunci yang paling utama. Jangan merasa diri kita kemudian saya ini seperti tadi Pak Enggi bilang kan, orang kita lebih banyak gengsi. Tapi di era sekarang saya pikir daripada kita update status galau, ya kita lebih banyak update sebuah pertanyaan untuk menambah kapasitas kita. Itu hal yang pertama yang bisa dilakukan oleh kalau kemudian mau memanfaatkan namanya modal sosialnya. Kemudian kalau untuk meningkatkan kapasitas yang lain, ya saya pikir sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang murah banget, dan itu semuanya bisa dilakukan lewat media sosial, virtual. Itu banyak sekali. Saya misalnya tadi saya bilang ikut pelatihan tempe, bayarnya cuma 300.000 tanpa mengurangi rasa hormat. Saya yakin dana 300.000 kemudian kalau kita bisa membuat tempe selama setahun sendiri, tentu akan berbeda. Hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan oleh orang atau pelaku usaha kalau mereka mau menaikkan kapasitas, terutama kapasitas SDM-nya di era yang kecepatan teknologi dan kecepatan informasinya akan semakin susah untuk diikuti. Modal yang lain jelas saja, saya yakin kalau pelaku usaha mereka sudah lebih jago sih Pak untuk kerja keras dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya sih yang terutama yaitu Pak, modal sosial ini yang harus dipelihara, dan yang kemudian ya jangan berhenti bertanya aja kalau dengan kelompok-kelompok media sosial yang kita pegang. Itu Pak Hengki kalau dari saya. Oke, terima kasih sekali Pak, dan saya kira ini merupakan titik atau bagian yang bagus sekali untuk kita akhiri, karena ini nanti menjadi pengantar yang bagus untuk seri kedua, ya, di mana pentingnya untuk peningkatan kapasitas, ya, dan bukan hanya soal uang, ya, dan seperti Pak Ferry katakan tadi, kalau bisnis itu cuma sekedar cuan, itu kok sudah kuno banget gitu. Ya, dari dulu orang juga bicaranya seperti itu. Jadi kalau semua itu cuan, kita perlu membedakan diri. Nah, kalau kita membedakan diri ya dengan cara-cara yang lain, dengan peningkatan profesional, dengan peningkatan kemampuan kita, itu merupakan hal yang penting sekali, dan juga tidak boleh berhenti belajar ya. Sekarang universitas kan bukan cuma harus ke kampus-kampus, kita ada universitas YouTube kan. Jadi belajar aja dari situ.
ya. Dan saya tertarik dengan yang Pak Ferry katakan, daripada di medsos itu postingnya galau punya semua, mending kita posting sesuatu yang berguna, karena Ya. wawancara kerja sekarang orang tuh lihat apa yang diposting di Benar, medsos Pak. kita. Ya, itu profiling, Pak. Benar. Iya, itu sesuatu yang harus diterima ya. Kita nggak bisa sembarangan lagi posting marah-marah di situ apa semua. Saya waktu menyeleksi klien model gitu juga. Saya lihat mereka punya posting di LinkedIn, apa yang dia posting gitu, atau orang yang mau bekerja sama dengan saya, ya, interpreter yang mau bekerja sama dengan saya kadang-kadang lihat IG-nya mereka. Ini jangan ngomongin ke mereka. Misalnya, kadang saya sampai ngikuti IG-nya mereka, ngikuti Facebook mereka, itu cuma untuk tahu apa yang dia posting, dan itu kemudian memberitahu saya orangnya kira-kira seperti apa, enak nggak untuk diajak kerjasama. Kalau Jejak dia digital, postingnya Pak, itu ya? negatif, jejak digitalnya. Kalau dia postingnya negatif lulu, ngomel sana ngomel sini, ya sudah, maaf aja. Dia mungkin kemampuan bagus, tetapi itu Behavior-nya, kan Pak, ya? orang yang cocok diajak kerjasama, ya kan? Baik, terima kasih sekali Pak Terima Ferry kasih juga, untuk Pak. kesediaannya mengorbankan waktunya bersilancar di Kute, ya. Tapi bersilancarnya justru di Zoom, ya. Ini dengan Dan Amerika loh, Pak, berselancarnya. Jadi saya juga terima kasih berselancarnya banyak. sampai ke Amerika. Katanya kartu ATM-nya dari Mbak Esti itu tinggal tunggu aja dikirim ke Bali katanya, ya. Itu kata dari Mbak Esti. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali, dan teman-teman semua terima kasih untuk kesabarannya untuk mendengarkan obrolan seperti ini, dan saya harap untuk mendatang teman-teman juga bisa ambil bagian, ya. Saya yang hadir di sini ini cukup kaya, ya. Saya lihat yang beberapa yang saya kenal, ada Ibu Yuni di sini, ada ada Pak Charles, ada Ibu Suryani, yang beberapa yang saya sudah kenal dengan baik. Kita ada di sini penyalur PMI, ya, pekerja migran Indonesia. Kita ada guru di sini, kita ada florist di sini, Ibu Nenli dari Orange Florist di Makassar, ya. Ibaratnya gini, kita kalau mau pesta kayaknya udah cukup lengkap ini, ya. Setahu saya dari pendaftar sudah ada yang cakery, ya. Kemudian ada yang restoran, ada perusahaan. Ya, kita ini udah lengkap nih kalau mau pesta di sini. Dan termasuk yang untuk mencoba kuenya, ya kayak saya udah ada, ya. Jadi terima kasih untuk kesediaannya bergabung pada hari Sabtu ini. Acara seri kedua itu berbicara mengenai bisnis pasca pandemi. Ya, itu jadi Pak Ferry akan memberikan bukan ramalannya dia, tetapi sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia bisnis seperti ini, ya, khususnya Harian Bisnis Indonesia, mereka tuh sering melihat proyeksi-proyeksi bisnis, dan saya kira ini merupakan kesempatan bagus sekali di mana Pak Ferry bersedia untuk membagikan dengan kita apa yang menjadi proyeksinya untuk ke depan, ya. Ingat ya, ini proyeksi, ini bukan ramalan, ya. Dukun ramalannya salah, kepala perwakilan ramalannya belum tentu tepat. Tetapi bagaimana mereka sebagai orang bisnis itu melihat proyeksi ke depan, dan juga kemudian bagaimana inovasi itu bisa diterapkan. Bagaimana kita bisa berbisnis di dalam era pasca pandemi ini, ya. Nah, linknya itu akan tetap sama dengan link hari ini. Untuk pendaftaran yang sudah mendaftar, yang sudah ikut hari ini, nggak perlu mendaftar ulang. Saya minta tolong untuk bantu bagikan kepada teman-teman yang lain, kepada rekan-rekan yang lain. Ketika teman-teman merasa ini berguna, ini bagus, silakan share kepada yang lain, ya. Banyak orang pikir bicara mengenai bisnis itu kan kering sekali, ya. Saya berusaha untuk mempromosikan kepada orang lain, mereka bilang, wah kering banget, saya bukan orang bisnis apa semua gitu. Loh, justru bukan orang bisnis, perlu ikut gitu, ya. Jadi tolong share kepada teman-teman yang lain, dan kemudian juga kita yang saya mau katakan adalah nanti di chat itu akan diposting WA group untuk bagi teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut mengenai acara-acara webinar yang akan kami adakan, ya. Setelah selesai Pak Ferry tanggal 1 Mei, kita bulan Juni kita akan adakan satu kali lagi dengan topik yang lain, ya. Silakan ikut di WA group yang sudah diposting di situ, itu bit.ly WAG info webinar. Ini adalah WA group, ya. Jadi klik di sana, open atau join, itu masuk ke dalam WA group seperti itu, dan itu nggak bisa posting apa-apa, ya. Itu hanya admin yang bisa posting. Memang sengaja kami buat seperti itu supaya mengurangi copas dari grup sebelah, ya. Jadi itu nanti informasi-informasi webinar itu akan disampaikan di sana.
dan juga melalui IG saya, Instagram saya, ya. Itu nanti itu diposting juga di chat, ya. Silahkan silahkan di follow di situ. Nanti kita posting, dan Instagramnya Pak Ferry itu juga sudah ada di sana. Silakan untuk bisa follow dia dan kemudian bisa ngikuti perkembangan-perkembangan lebih lanjut. Nah, kita tiba pada penghujung acara kita, dan seperti biasa acara tidak sah kalau tidak ada foto-foto, ya. Jadi silakan, mari kita untuk menyalakan videonya dan kita akan foto bersama, ya. Dan foto ini akan saya posting nanti di Instagram, ya, di Instagram di IG saya, ya. Oke, silahkan, dan nanti siapa nih, Ibu Syani atau Ibu Syafi yang akan ambil, ya. Ibu Ari sudah muncul juga, ya. Selamat datang Bu Ari, ya. Ayo, silahkan yang lain yang belum nyalakan videonya kalau bersedia, ya. Kalau tidak keberatan, silahkan. Oke, siapa yang akan ambil screenshot? Ibu Syani atau Ibu Syafi? Ya, saya bisa. Saya bisa ambil. Oke, Syani. Silahkan. Ya, tapi syaratnya semua harus nyala videonya. Kalau enggak, saya nggak bisa jalan. Ya, kayaknya belum semuanya nyalain ini. Dulu dong, ya. Ibu-ibu. Kayaknya nggak akan semua bisa nyalakan. Dong, sudah nyapa Ayo. nih. Yang belum nyalakan, yang bisa nyalakan, silahkan. Ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya potong. Ya. Pak Sutrisno punya kayaknya kebalik ini. Agak miring kalau di saya. Oh iya. Pasti, ya, begitu Pak. Harus nah, begitu ya. Terus Ibu Indrayani bisa turunin dikit. Itu HP-nya kayaknya ya. Atau jauhin dikit. Oh ya. iya, diturunkan sedikit. Ya. Oke. Lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih semua. Baik. Saya post. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Fotonya nanti akan diposting di Instagram saya, ya. Jadi silahkan untuk follow ke sana. Nanti kita akan kasih informasi berikutnya juga di situ. Pak Ferry, sekali lagi terima kasih Pak untuk kesediaannya, untuk meluangkan waktu untuk membantu kami. Saya pribadi banyak sekali yang saya pelajari, ya, memberikan ide-ide, ya. Dan terima kasih sekali, dan kami menunggu untuk 2 minggu dari sekarang, tanggal 1 Mei, Pak, untuk melihat bagaimana disambung apa yang ada sekarang dan kemudian dilanjutkan dengan yang mendatang supaya kita mendapatkan bagian yang lebih lengkap begitu, ya. Baik, acara kita sampai di sini. Bagi semuanya, teman-teman, terima kasih untuk kehadiran kalian. Ya, terima kasih bersedia menggunakan waktunya hari Sabtu pagi bersama-sama dengan Selamat Berpuasa. Semoga diberikan kekuatan dan kemenangan. Dan Pak Ferry dan teman-teman yang di Bali, selamat Hari Galungan dan Kuningan. Ya, teman-teman di Bali di sana, semoga Dharma selalu menang. Ya, dan acara kita sampai di sini. Sampai kita berjumpa 2 hari Sabtu mendatang. Jangan lupa tanggal 1 Mei jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pamit. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak